Ta'ala. Nikmat memeluk agama Islam, yang mana agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Wa may yattabi' ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, salawat dan salam juga kita perbanyak di hari Jumat ini ya, karena hari Jumat ini adalah hari yang istimewa, ya istimewa, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita lakukan dari ibadah kita. Di antara sebaik-baik ibadah adalah memperbanyak sholawat. Baik, kita masuk ke dalam kitab kita atau buku kita, meskipun ini ya mungkin akan dibahas karena ada beberapa yang memang Syekh Abdul Rahman itu membanyakan penjelasan atau memberikan contoh, ya. Akan tetapi poinnya adalah di dalam judul kitab itu tersebut. Yang beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian apa? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus rasulnya. Ya. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, ya. Sesungguhnya rahatul qalb, ya, rasa lapang di dalam hati kita dan kebahagiaan hati kita, dan hilangnya gundah gulana dan apa yang kita khawatirkan, ya, kenyamanan hati dan hilangnya kekhawatiran, itu adalah matlab, itu adalah sesuatu yang dicari, sesuatu yang diinginkan oleh semua orang, ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm, beliau mengatakan di antara kesepakatan yang beliau dapatkan dari seluruh makhluk, dari seluruh manusia, apapun jenisnya, warna kulitnya, agamanya, bahasanya, negerinya, ya, semuanya, kata beliau, manusia itu sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan itulah adalah untuk apa? Untuk menghilangkan kecemasan, untuk menghindarkan diri dari apa yang mereka khawatirkan. Jadi semua manusia itu berbuat sesuatu dan atau meninggalkan sesuatu adalah untuk kenyamanannya dia. Apapun bahasanya, apapun agamanya, dimanapun negerinya, sepakat bahwasanya apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan kenyamanan dengan cara menghilangkan apa yang mereka tidak inginkan, yang mereka khawatirkan, mereka menghindari semua itu. Wabihi tahsulu al-hayat wa thayyibah. Dengan hal itu, yaitu kenyamanan hati, ya, kenyamanan hidup, kenyamanan hati dan hati yang bahagia itu, dengan hal itu maka hidup bahagia itu akan datang, ya, kehidupan itu akan datang. Kemudian apa? Wa yatim wasurur wal ibtihaj. Kemudian kebahagiaan, kesenangan itu akan terjadi. Ya, untuk mendapatkan kenyamanan hati, untuk mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang nikmat, itu memiliki sebab-sebab. Di antaranya ada sebab-sebab agama, dan juga ada sebab-sebab tabiiyah, yaitu sebab-sebab tabiat kita, dan sebab-sebab, ya, amaliyah, yaitu orang yang ingin mendapatkan kenyamanan hidup, kesenangan hidup, dia harus menempuh sebabnya. Dia harus berusaha. Di antara usaha itu adalah usaha secara agama, ya,
Bicara kemudian apa? Usaha secara tabiat, yaitu usaha yang kita sepakati bahwasanya hal itu adalah bisa membuat kita bahagia. Ya. Yang selanjutnya adalah usaha amal, yaitu kita harus berusaha melakukan amal. Ya, dan ini ya sebab di agama, sebab duniawi ini dia tidak akan mungkin terkumpul, tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali pada orang yang beriman. Ya, maksudnya apa? Orang beriman ini lah yang mampu untuk ketika dia ingin mendapatkan hidup yang bahagia, maka dialah orang beriman inilah yang mampu untuk mengumpulkan dan melakukan sebab agama. Ya, sebab tabiat, sebab yang kita sebab ini ya, sebab tabiat ini adalah sebab yang duniawi yang kita semua tahu. Ya, dan sebab apa? Dan sebab ya amalia, yaitu sebab usaha yang nyata. Hanya orang beriman. Adapun selain orang beriman, ya, sebab-sebab tersebut meskipun mereka bisa lakukan, ya, mereka bisa tempuh, ya, kemudian apa? Kemudian selain orang beriman itu ya, orang-orang cerdas mereka itu ya berusaha untuk mencari sebab-sebab kebahagiaan hidup. Mereka mampu, akan tetapi apa? Akan tetapi mereka akan luput dari ya dari sisi-sisi yang paling bermanfaat sekarang maupun nanti. Maksudnya kebahagiaan hidup itu bisa didapatkan oleh orang beriman dan orang selain beriman. Ya, akan tetapi kalau orang beriman inilah yang dia akan sempurna untuk mendapatkan atau melakukan sebab kebahagiaan hidup. Adapun orang-orang selain orang beriman, mereka mampu untuk menempuh sebab-sebab, beberapa sebab, akan tetapi mereka akan terluput dari sebab yang lebih bermanfaat. Ya, apa sebab yang paling bermanfaat? Itu sebab agama, sebab iman ini, usaha secara iman, usaha secara agama. Ya. Oleh karena itu ya, kata saya akan sebutkan di dalam risalah ini, itu catatan pendek ini, apa yang hadir di benak beliau, apa yang hadir di kepala beliau di antara sebab-sebab, ya, dan beliau menjelaskan tujuan-tujuan yang paling utama yang pasti semua orang itu melakukan atau menginginkannya, ya. Maka di antara manusia nanti ada yang bisa mendapatkan ya atau menempuh sebab-sebab itu semuanya atau banyak, sehingga dia itu akan menjadikan hidupnya itu adalah hidup bahagia, menjadikan hidupnya adalah hidup yang baik. Ya. Kemudian ada yang terluput semuanya bahkan, yaitu dia tidak mampu menempuh sebab-sebabnya, sehingga dia hidup dalam kehidupan yang sengsara. Di antara mereka ada yang dapat sebagian, ada yang tidak dapat sebagian. Ya, sesuai dengan apa yang dia ditakdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan yang dimintai pertolongan untuk segala kebahagiaan dan menolak segala keburukan. Ya. Jadi tujuan ini ya tujuan di dalam kitab kita ini agar kita mendapatkan hidup yang bahagia. Ya. Dan yang hidup bahagia itu nanti dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman juga bahwasanya apa? Bahwasanya hidup bahagia itu bukan berarti hidup itu tidak ada ujian. Ya. Hidup bahagia bukan berarti hidupnya tidak ada cobaan. Hidup yang bahagia itu adalah hidup normal, yang manusiawi, alami, yaitu dia mendapatkan apa yang diinginkan suatu saat dan dia akan mendapatkan apa yang dia tidak inginkan pada suatu saat. Nah, bagaimana kita bahagia di situ? Yang pertama, sebab utamanya adalah di sini ada dua sebab ya. Akan tetapi dirangkum oleh penerjemah menjadi satu pasal. Ya, menjadi satu pasal. Di sini ada pasal apa? Ada nomor 1 dan nomor 2. Ya, tapi di sini ada nomor 1 dan nomor 2 digabungkan dalam satu pasal dan ini cukup baik ya. Pasal yang pertama atau sebab yang pertama, seseorang itu ingin mendapatkan hidup yang bahagia, syaratnya adalah iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Ya, Syekh Abdul Rahman mengatakan ya, di antara
yang paling besar, sebab yang paling utama, faktor yang paling utama, faktor yang paling besar, dan faktor yang paling fundamental, paling dasar untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia adalah iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Mengapa kita katakan demikian? Nah, berarti ini adalah sebab agama, ya, sebab agama. Karena agama dulu sebabnya yang dijadikan awalan. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, di sini dijelaskan dengan sangat jelas bahwasanya siapa yang melakukan amal soleh, ini amal soleh. Amal soleh adalah amal yang benar, ya, amal yang baik dan benar. Ya, amal soleh adalah amal yang baik dan benar. Itu baik ikhlas, ya, yaitu kita anggap baik, kita anggap itu adalah suatu kebaikan, dan benar, yaitu dilakukan dengan cara yang benar. Itu amal soleh. Barang siapa yang melakukan amal atau sebuah perbuatan yang baik dan benar, ya, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, syaratnya itu dia beriman. Karena banyak orang melakukan kebaikan, bisa, ya, bisa orang melakukan kebaikan, tapi apakah dia lakukan dengan iman atau tidak? Ya, syaratnya harus iman, ya, iman bahwasanya itu diperintahkan. Apa balasannya? Maka kami akan berikan kepada kehidupan yang baik, dan kami akan benar-benar berikan balasan kepada mereka dengan apa yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Ya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan satu kebaikan, maka akan Allah balas dengan 10, 100 dikali 700, bahkan tidak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang janjinya. Siapa yang mengumpulkan antara iman dan amal soleh, Allah akan janjikan dengan kehidupan yang baik di negeri ini, yaitu di dunia, dan dengan balasan yang baik juga di negeri ini, di dunia. Allah akan berikan dia kehidupan yang baik, dan Allah akan balas dia di dunia. Ya, kemudian apa? Dan juga nanti akan dibalas di akhirat. Yaitu amal yang baik itu pasti Allah balas. Hanya saja nanti ada yang Allah balas di dunia saja, ya, dan ada nanti yang Allah balas di akhirat. Nah, pembalasan di akhirat ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman, ya, kecuali oleh orang yang beriman. Kalau di dunia orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim yang mereka melakukan kebaikan, Allah akan balas. Ya, makanya kita lihat, ya, mereka hidup bahagia, ya, mereka hidup mungkin lebih baik dari, ya, orang-orang beriman, ya, karena mereka melakukan kebaikan. Karena mereka berusaha secara dunia, mereka belajar, mereka berusaha, ya, mereka berdagang, mereka berbisnis, ya, Allah akan berikan. Tapi apakah mereka akan diberikan balasan di akhirat? Tidak. Karena untuk diberikan balasan di akhirat itu adalah syaratnya harus dengan iman. Sebabnya itu sangat jelas, kata Syekh Abdul Rahman, karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang benar, yang itu membuahkan iman yang benar, yaitu iman yang membuahkan amalan yang baik, ya, dan iman yang benar ini akan memperbaiki hati-hati manusia. Iman yang benar ini akan memperbaiki akhlak dunia dan akhirat. Ya, orang beriman seperti itu, maka apa? Maka mereka memiliki suatu dasar fondasi yang apa? Yang dengannya mereka bisa, ya, menghadapi segala sesuatu yang datang kepada mereka, baik itu hal-hal yang membuat mereka bahagia atau hal-hal yang membuat mereka itu, ya, bersedih dan semisalnya. Ya, maka orang-orang beriman inilah yang mampu untuk, ya, melakukan itu. Yaitu dia apa? Dia memiliki suatu hal yang paling dasar, yang paling fundamental, yang membuat dia itu mampu untuk menghadapi segala sesuatu,
baik yang baik ataupun yang buruk, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Ini orang beriman. Sehingga mereka menghadapi apa yang mereka sukai, mereka menghadapi segala sesuatu yang menyenangkan dengan cara apa? Dengan cara menerima. Dan dengan cara apa? Dan dengan cara bersyukur. Dan dengan cara mempergunakan hal-hal yang baik tersebut itu dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Ya, apabila mereka melakukan hal-hal tersebut, ya, dengan cara ini, ya, dengan cara mereka menerima, kemudian mereka bersyukur, kemudian mereka itu ya mempergunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, maka apa? Maka sikap mereka itu akan apa? Akan mendatangkan kenikmatan. Ya. Dan sikap mereka itu akan apa? Akan mendatangkan hal yang bisa apa? Yang bisa kenikmatan tersebut terus langgeng dan akan mendatangkan keberkahan. Sehingga mereka ya berharap atau mengharapkan pahala orang-orang yang bersyukur. Ya. Dan apa? Dan mereka akan mendapatkan perkara-perkara yang besar yang jauh kebaikannya itu melampaui apa yang mereka lakukan. Dan keberkahannya itu melampaui apa yang mereka dapatkan dari kesalahan itu. Inilah yang namanya buah dari iman dan amal soleh. Ya, orang-orang yang beriman adalah yang mampu, yang mereka memiliki suatu ya hal yang paling pokok. Ya, sehingga mereka bisa apa? Dengan hal yang paling pokok ini, iman ini dan amal soleh ini, sehingga mereka bisa menghadapi apa yang datang kepada mereka, baik itu kenikmatan ataupun ujian. Ya, sehingga apabila itu kenikmatan, mereka menghadapinya itu dengan cara menerima, bersyukur dan apa? Dan mempergunakannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Apabila mereka bersikap demikian ketika mendapatkan kenikmatan, maka apa? Maka hal itulah yang akan mendapatkan atau mendatangkan kebahagiaan. Ya, mendatangkan kebahagiaan dan akan mendatangkan umuran azimatan, yaitu perkara-perkara yang jauh lebih besar kebaikannya, jauh lebih diberkahi dari apa yang mereka lakukan itu sendiri. Itu orang beriman. Dan orang yang beriman yatalaqawna al-makariha wal madar, ya, wal hamma wal ghamma bil muqawamah lima yumkinuhum muqawamatuhu. Orang beriman akan menghadapi hal-hal yang mereka tidak sukai. Mereka akan menghadapi hal-hal yang membahayakan mereka, hal-hal yang membuat mereka sedih, membuat mereka cemas, dengan cara apa? Dengan cara melawannya, dengan segala cara yang mereka mampu lakukan. Ya, dengan segala cara yang memperingan hal tersebut. Ya, karena musibah itu tidak akan hilang. Ya, seandainya hilang, seandainya selesai, dia akan datang lagi. Sehingga orang beriman itu berusaha untuk menghadapi musibah atau apa yang dia tidak inginkan dengan semampu dia. Dia akan berusaha untuk memperingan, ya, meminimalisir, dan dia akan apa? Ussabar al-jamil, dan dia akan menghadapi dengan kesabaran yang indah. Ya, yang mau tidak mau mereka harus lakukan. Ya, kan kita tidak ada jalan keluar dari musibah melainkan dengan cara apa? Ya, dengan cara hadapi, dengan cara lewati saja, dengan cara bersabar. Ya, kalau kita bisa minimalisir, kita mampu. Oleh karena itu, ketika mereka mampu ya menghadapi apa yang mereka hadapi dari apa yang mereka tidak suka dengan cara-cara yang bermanfaat, ya, maka hal ini akan mendapatkan dampak, mendapatkan hasil. Watajar wal quwwah, dan akan membuat dia itu memiliki pengalaman dan kekuatan yang baru. Karena orang nggak tahu kalau belum pernah menghadapinya. Maka orang beriman ketika menghadapi musibah dan hanya itu dia akan mendapatkan tajarub, yaitu apa? Pengalaman nyata. Ya, dan apa? Dan kuat, sehingga kalau orang mengalami pengalaman yang nyata, maka dia akan mendapatkan kekuatan. Dengan apa? Dengan kesabaran dia tadi,
dengan cara dia mengharapkan pahala, dengan cara dia mendapatkan ganjaran, dia akan mendapatkan umur azimatan, segala perkara-perkara yang besar. Ya, yang membuat apa? Yang membuat hal-hal yang dia tidak sukai itu akan hilang. Ya, bukan hilang, tapi apa? Tapi enggak sebanding. Ya, tidak sebanding. Musibahnya itu nggak mungkin hilang, tapi tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan dari pelajaran, dapatkan dari apa? Kekuatan. Kan sebagaimana kita ya. Kenapa anak kecil itu contohnya dalam perkara dunia, anak kecil itu seringkali sakit ya. Beda dengan orang besar. Ya, anak kecil itu sebagaimana batuk pilek, demam, batuk pilek itu. Kenapa? Kalau orang besar kok beda ya. Orang besar enggak semudah itu. Kenapa? Karena orang besar itu sudah melalui hal itu. Ujian ketika dia kecil, dia sudah mengalami itu, sehingga apa? Sehingga semakin besar semakin kuatlah daya tahan tubuhnya. Begitulah orang-orang beriman. Ya, di dunia ini dia akan menghadapi sebagaimana penyakit akan datang dengan yang baru. Ya, begitu juga ujian akan datang dengan yang baru. Ujiannya tidak mungkin sama itu. Ya, tidak mungkin sama. Ya, sebagaimana penyakit kita akan memiliki semakin kuat kalau kita normal dengan cara yang baik, dengan cara yang benar kita hadapi penyakit itu, maka kita akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Ya, dan kita akan sudah tahu kemana atau bagaimana apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan iman. Orang yang beriman, ujian itu dia akan hadapi dengan cara yang benar, dengan baik dan benar. Sehingga apa? Sehingga dia akan mendapatkan pengalaman. Dia akan mendapatkan daya tahan yang lebih. Dan dia kenapa? Karena dia mampu bersabar dengan baik dan dia mengingat pahala Allah yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga apa yang mereka hadapi dari ujian itu akan hilang. Maksudnya hilang apa? Akan tenggelam dengan pahala yang Allah berikan. Ya, kemudian apa? Kemudian akan diganti dengan kenikmatan, dengan kesenangan, dan dengan harapan-harapan yang baik. Ya, dengan keinginan, rasa tamak untuk mendapatkan karunia dari Allah, rasa tamak dan rasa rakus orang beriman itu terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang boleh kita rakus adalah pahala. Yang satu-satunya yang boleh kita rakus, apa yang kita boleh rakus adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya nggak boleh rakus. Ya, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang beriman, karena sesungguhnya urusan dia itu baik semuanya. In asobatu sarra syakar, apabila dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur. Ya, fakana khairan lahu, dan itu adalah yang terbaik untuk dia. Wa in asobatu dharra sabar, apabila dia mendapatkan dharra, yaitu musibah, apapun yang dia tidak sukai, maka dia sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu yang terbaik untuk dia, karena tidak ada jalan lain. Walaisa dzalik ahadin ilal mu'min, dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang beriman. Rasulullah SAW mengkabarkan, menjelaskan, memberitahu bahwasanya orang beriman, ya, pahalanya dia itu akan berlipat ganda. Ya, kebaikannya dia itu akan dilipat gandakan. Ya, kemudian apa? Kemudian amal atau pahalanya itu akan dilipat gandakan. Sehingga apa? Sehingga segala sesuatu yang bisa mendatang, ya, akan berlipat ganda. Sehingga apa? Sehingga dari apa segala sesuatu yang dia hadapi, dari kebaikan maupun musibah. Ya, dan ini oleh karena itu ya, kata Syekh Abdul Rahman, coba kamu lihat dua orang, ya, ada musibah, ya, ada apa? Ada sesuatu yang datang kepada dia, ya, kenikmatan ataupun musibah. Dua orang, yaitu dia mendapatkan kenikmatan yang sama atau dia mendapatkan musibah yang sama. Ya, akan tetapi apa? Akan tetapi mereka berbeda, dengan perbedaan yang sangat besar dalam menghadapinya. Ya, karena apa? Karena itu sebab iman. Karena perbedaan iman dan perbedaan amal soleh.
Jadi ada dua orang misalnya mendapatkan harta, ya, misalnya mendapatkan kenikmatan, yaitu dia sama-sama mendapatkan misalnya gaji yang sama, ya, mendapatkan gaji yang sama. Orang yang beriman dan beramal soleh dia akan lain, ya, akan lain. Beda dengan orang yang imannya di bawahnya, iman di bawah lagi, atau mungkin dengan orang yang tidak beriman. Itu akan terjadi perbedaan yang sangat besar, ya, itu akan terjadi perbedaan yang sangat besar, ya. Ya, kemudian baik itu juga masalah musibah. Ya, sama-sama misalnya dua orang, ya, yang satu orang beriman, yang satu di bawah mendapatkan musibah. Ya, musibahnya sama. Maka beda nih orang yang beriman ini dengan orang yang di bawahnya, dengan orang di bawahnya tadi, dengan orang di bawahnya. Maka kita akan semakin mampu untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan kadar keimanan. Semakin kuat iman kita, maka apa? Maka semakin mampulah kita untuk menghadapi kebaikan dengan cara yang benar. Bahkan semakin baik iman seseorang, musibah itu bisa menjadi kebaikan. Ya, musibah dari sisi musibah ya di musibah, tapi dari sisi orang yang beriman, karena kuat imannya dia, maka musibah itu menjadi nikmat. Ya, musibah itu menjadi nikmat. Jadi maksudnya apa? Jadi enak itu tidak. Bukan itu, musibah tetap sakit. Ya, musibah tetap dia pusing tetap. Terus maksudnya nikmat itu apa? Dia tahu ada pahala. Ya, dia tahu dia itu dihapus dosa. Ya, dia tahu bahwasanya itu adalah mengangkat derajat. Dia itu adalah menghapus dosa-dosa yang mungkin dia nggak tahu, udah lupa. Itu nikmat. Ya, jadi kalau kita bilang nikmat ini, jangan kita nikmat kacamata duniawi. Jadi nikmat ketika dia sakit mendapatkan nikmat jadi sembuh. Karena nikmat bukan begitu juga. Yaitu apa? Yaitu sakitnya dia itu akan mendatangkan pahala. Sakitnya tetap sakit, dia tetap menderita. Mungkin akan meninggal dengan sakitnya itu. Akan tetapi apa? Akan tetapi dia bahagia karena sakitnya itu bisa menghapuskan dosa. Atau mungkin kalau dosa tidak ada, dia akan diangkat derajatnya di surga kelak. Dibebaskan dari segala ujian, ya, setelah kematian. Dan sebaliknya juga orang-orang yang lainnya, ya, orang-orang yang lainnya dia mendapatkan keburukan, maka dia akan tambah buruk, dia akan stres, ya, dia akan tertekan dan seterusnya. Dia akan, apabila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia akan menghadapi kenikmatan itu dengan rasa bangga, dengan rasa angkuh, dengan rasa dia merasa ini akibat kehebatannya dia. Dia tidak melihat, ya, tidak melihat. Coba ada pesan yang bagus, ya, dari, ya, orang yang kita kan contohnya Habib Nurmagomedov, ya. Ketika beliau dipuji tentang kehebatannya, dia bilang Allah. Ya, dia bilang kehebatan itu bukan dari dia, dari Allah. Kenapa? Coba lihat betapa banyak orang yang berlatih sama dengan kita. Betapa banyak orang yang berusaha lebih banyak dari kita, tapi mereka kalah, tidak seperti kita. Ya, seperti itu. Jadi Jadi kelirulah perkataan bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Enggak. Ya, kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil, ini dari mana? Cukuplah kita katakan perkataan ini kurang tepat, ya. Gimana kurang tepatnya? Ya itu ya, contohnya yang juara Piala Dunia itu berapa klub? 1 atau 2? 1 ya. Yang berusaha seluruh dunia, yang juara 1. Apakah kita akan katakan bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil? Enggak, yang juara 1 juga, ya. Kalau misal usaha tidak mengkhianati hasil, maka semua dong juara dunia. Ya, seperti itu, ya. Jadi itulah orang yang imannya kurang, atau mungkin orang tidak beriman, dia akan bangga dengan apa yang dia dapatkan, sehingga dia akan bertindak semena-mena. Dia akan melakukan apa yang dia dapatkan dari kenikmatan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau sebaliknya, apabila dia mendapatkan musibah, dia akan stres, dia akan marah-marah, ya, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang nomor 2, ya, pasal yang selanjutnya, masih ya, iman dan amal soleh. Di antara faktor yang bisa menghilangkan kesedihan, kegundah gulanaan atau kecemasan adalah berbuat baik kepada orang. Ya, tadi kan kita ibaratnya hal itu kita sendiri,
ya, untuk kita sendiri. Nah sekarang hal yang bisa mendatangkan kehidupan bahagia, yaitu iman dan amal soleh. Yang nomor 2 di antara amal soleh yang paling penting adalah berbuat baik kepada makhluk. Ya, berbuat baik kepada makhluk. Lihat ya, kepada makhluk. Tidak dibilang kepada manusia, tidak dibilang kepada orang beriman, bukan, tapi kepada makhluk, kepada seluruh makhluk, kepada pohon, kepada lingkungan, kepada hewan. Makhluk apa makhluk? Contohnya masjid ini, berbuat baik kepada masjid, ya, berbuat baik kepada kendaraan kita, yaitu memperlakukan mereka dengan cara yang baik dan benar, dengan perkataan, perbuatan, atau segala hal yang merupakan itu kebaikan atau suatu kepatutan atau kepantasan. Ya, semuanya hal itu adalah kebaikan. Ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menghilangkan dari orang baik dan orang fajir kesedihan, kegundahan sesuai dengan kadarnya. Ya, jadi berbuat baik kepada makhluk ini Allah akan balas. Allah akan balas. Orang ini beriman tidak akan atau tidak beriman, maka Allah akan berikan apa? Dia balasan. Apabila seorang berbuat baik kepada orang lain, apabila seorang berbuat baik kepada makhluk, tidak memandang agamanya dia, maka Allah akan hilangkan darinya apa? Rasa cemas, rasa sedih. Apabila orang beriman, akan tetapi orang beriman bedanya kan tidak berpahala. Orang tidak beriman dia udah di dunia aja. Ya, akan tetapi orang beriman akan mendapatkannya dengan bagian yang lebih besar dan lebih sempurna. Ya, karena apa? Karena orang beriman perbuatan baiknya itu lebih istimewa. Kenapa? Karena perbuatan baik orang beriman kepada makhluk itu timbul karena ikhlas, karena ingin mendapatkan pahala. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, akan buat dia mudah untuk melakukan kebaikan dari apa yang diharapkan dari kebaikan. Ya. Jadi orang beriman itu perbuatan itu keluar dari iman, keluar dari ikhlas, keluar dari mengharapkan pahala. Sehingga apa? Sehingga Allah yang akan mempermudah dia untuk melakukan kebaikan yang diharapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolak darinya hal-hal yang dia benci karena keikhlasan dia, karena dia mengharapkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ya. Illa man amara bi shadaqatin. Kemudian apa? Au ma'rufin au islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf, berbuat baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian, ya, karena mencari-cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya perkara-perkara semua itu adalah kebaikan yang terjadi darinya. Ya, kebaikan akan mendatangkan kebaikan, kebaikan akan menghilangkan keburukan. Dan orang-orang yang beriman yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kebaikan yang besar. Di antara keutamaan atau kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada makhluk adalah dihilangkan kesedihan darinya, dihilangkan rasa kecemasan darinya, dihilangkan segala kekeluhan yang menimpa hatinya dan semisalnya. Ya, demikian ya yang kita bisa sampaikan di dalam poin yang pertama ini, yaitu apa? Yaitu iman dan amal soleh untuk seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Ya, baik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jika bisa dijawab, nanti akan dijawab. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Sebenarnya ini
apalagi kalau kita ya baca beberapa ya. Tapi beberapa memang tulisan beliau itu yang awal yang nomor 1 diulang-ulang. Makanya di situ saya ringkas ya, ringkas. Tapi di situ berulang-ulang terus dijelaskan oleh beliau, kemudian diulang, jelas lagi, diulang lagi. Ya, insya Allah mudah. Ada pertanyaan? Baik ya, kalau nggak ada kita tutup ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya di atas kebaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa ya bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa bersabar ya atas ujian yang menimpa kita. Sekali lagi kita ingatkan ya, bahwasannya ujian itu tidak mungkin tidak ada ya. Musibah itu tidak mungkin tidak ada. Yang ada adalah ya bagaimana cara kita menghadapinya. Yang ada adalah bagaimana kesabaran kita menghadapinya. Seandainya pun kita sabar, maka musibah itu tidak akan hilang ya, tidak akan hilang sampai nanti kita masuk surga, baru tidak ada lagi ujian ya. Kalau kita masuk surga baru tidak ada lagi ujian. Selama kita masih di dunia, kemudian nanti kita mati, kemudian nanti kita dibangkitkan di hari kiamat, maka ujian akan banyak sekali ya, ujian akan banyak sekali. Maka itu kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian-ujian yang berat itu dengan cara kita beriman dan beramal soleh, yaitu dengan cara bersyukur dari atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita bersabar dari atas musibah yang kita lakukan, dan kita senantiasa berusaha untuk berbuat yang baik kepada makhluk, kepada orang, kepada lingkungan, dan kepada segala sesuatu yang ada sekitar kita. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau semisalnya, nanti kita akan perbaiki dan kita akan terus kita tingkatkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.